teman-teman, mari kita lihat bersama pada slide pertama. Ini dia, pada slide pertama membahas mengenai pengertian lembaga sosial. Apa itu pengertian lembaga sosial? Lembaga sosial merupakan sistem norma, nilai, dan aturan lembaga sosial tersusun atas norma, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam masyarakat. Lembaga sosial terstruktur. Lembaga sosial memiliki struktur yang jelas seperti anggota, peran, dan aturan. Lembaga sosial juga memiliki tujuan. Lembaga sosial memiliki tujuan yang ingin dicapai seperti menjaga stabilitas sosial atau memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, teman-teman, contoh lembaga sosial yaitu lembaga pendidikan memiliki struktur seperti guru, siswa, dan kurikulum. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, teman-teman, pada slide yang kedua, kita lihat mengenai fungsi dan peran lembaga keluarga. Yang pertama, kita lihat mengenai fungsi lembaga keluarga. Fungsi yang pertama yaitu reproduksi, artinya melestarikan keturunan. Fungsi yang kedua, sosialisasi, yaitu mengajarkan nilai-nilai dan norma sosial kepada anak. Yang ketiga, fungsi pendidikan, yaitu memberikan pendidikan kepada anak. Yang berikut, perlindungan, artinya memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota keluarga. Dan juga ada fungsi kasih sayang, yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anggota keluarga. Fungsi ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga. Yang berikut kita lihat tentang peran. Yang pertama, menjaga keutuhan keluarga, artinya menjaga hubungan dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Yang berikut, pendidikan anak, memberikan pendidikan formal dan informal kepada anak. Memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial, artinya memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Mensosialisasikan nilai-nilai dan norma, yaitu mengajarkan nilai-nilai moral dan agama kepada anak. Contoh, teman-teman, keluarga mengajarkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab kepada anak. Nah, itulah lembaga keluarga. Oke, berikut teman-teman, kita lihat mengenai lembaga ekonomi. Apa fungsi dan peran lembaga ekonomi? Mari kita lihat bersama teman-teman. Yang pertama, fungsi. Fungsi yang pertama dari lembaga ekonomi yaitu produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, distribusi, artinya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Yang berikut, konsumsi, memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang berikut, pemenuhan kebutuhan ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Yang berikut, peran lembaga ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja, yaitu memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Yang berikut, meningkatkan taraf hidup, artinya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang berikut, membangun infrastruktur ekonomi, artinya membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan. Yang berikut juga menjaga stabilitas ekonomi, artinya mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Contoh dari lembaga ekonomi adalah bank memberikan kredit kepada usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan produksi. Nah, yang berikut, teman-teman, mari kita lihat bersama mengenai fungsi dan peran lembaga politik. Apa saja fungsi-fungsi dan peran-peran lembaga politik? Teman-teman, pada slide yang pertama kita lihat fungsi. Fungsi dari lembaga politik adalah yang pertama, pemerintahan, mengatur dan mengelola negara. Yang kedua, keamanan, artinya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang berikut, keadilan, artinya menegakkan hukum dan keadilan. Yang berikutnya, pengaturan kehidupan, artinya mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Nah, yang berikut, peran lembaga politik, yaitu membuat undang-undang dan kebijakan, artinya membuat peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang berikut lagi, menjaga keamanan sosial. Arti menjaga keamanan sosial artinya melindungi negara dari ancaman luar dan dalam negeri. Yang berikut, menyediakan layanan politik, artinya menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang berikutnya lagi, mewakili kepentingan masyarakat,
artinya mewakili aspirasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Contoh dari lembaga politik yaitu pemerintah membuat undang-undang tentang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Nah, teman-teman, yang berikutnya lagi pada slide yang ke-6, maaf teman-teman, kita lihat mengenai fungsi dan peran lembaga pendidikan. Nah, fungsi yang pertama adalah pendidikan, memberikan pendidikan formal dan informal kepada masyarakat. Sosialisasi, artinya mengajarkan nilai-nilai dan norma sosial kepada masyarakat. Yang berikut penelitian, artinya melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang berikut pengembangan ilmu, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikut peran lembaga pendidikan. Peran yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, artinya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat. Yang berikut mencerdaskan bangsa, artinya mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan. Membangun karakter dan moral, artinya membangun karakter dan moral bangsa yang baik. Mempersiapkan generasi muda untuk masa depan, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa. Contoh dari lembaga pendidikan adalah sekolah memberikan pendidikan formal tampil. Nah, yang berikut lagi, teman-teman, kita lihat tentang lembaga agama. Apa saja fungsi dan peran lembaga agama, teman-teman? Mari kita lihat yang pertama tentang fungsi lembaga agama. Fungsi lembaga agama yang pertama adalah pedoman moral, artinya memberikan pedoman hidup bagi individu. Yang kedua, solidaritas, yaitu membangun rasa dan persatuan dan kesatuan untuk antar umat beragama. Yang berikut, komunitas, artinya membangun komunitas yang saling membantu dan mendukung nilai-nilai agama, menjaga nilai-nilai agama dan tradisi. Berikut, peran lembaga agama, yaitu memberikan pedoman hidup yang baik dan benar. Yang berikut, membangun moral dan spiritualitas, artinya meningkatkan moral dan spiritualitas. Oke teman-teman, pada slide yang terakhir ini kita lihat tentang hubungan ke-6 lembaga sosial secara singkat. Oke, yang pertama teman-teman, hubungan lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Lembaga keluarga yaitu pendidikan dasar dan nilai moral. Dari lembaga pendidikan yaitu pengembangan potensi anak. Yang kedua, hubungan antara lembaga ekonomi dan lembaga politik. Lembaga politik memberikan relokasi ekonomi, stabilitas. Dari lembaga ekonomi yaitu memberikan lapangan kerja dan kesejahteraan. Yang ketiga, hubungan lembaga agama dan pendidikan. Lembaga agama memberikan nilai moral, spiritual. Lembaga pendidikan menyebarkan nilai agama. Dan yang keempat, hubungan lembaga keluarga dan ekonomi, yaitu lembaga keluarga artinya memenuhi kebutuhan ekonomi. Lembaga ekonomi yaitu keharmonisan keluarga. Nah, hubungan antara lembaga politik dan agama. Lembaga politik memberikan toleransi beragama. Dan lembaga agama menasihati moral kepada pemimpin politik. Baik, teman-teman, kesimpulan dari hubungan ke-6 lembaga tersebut adalah lembaga sosial saling terkait dan saling melengkapi. Kerjasama antar lembaga sosial penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Oke teman-teman, tidak terasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya berikan bisa teman-teman pahami dengan baik.